Gula adalah cermin ketahanan pangan Indonesia. Komoditas yang kita nikmati setiap hari, hadir di setiap meja makan, dalam secangkir teh hangat, hingga jajanan tradisional yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Gula bukan sekadar pemanis, tapi juga simbol kesejahteraan dan kebersamaan keluarga Indonesia. Namun, di balik manisnya rasa gula yang kita konsumsi, tersimpan ironi yang tak bisa diabaikan. Ironisnya, negeri agraris yang kaya akan lahan subur ini masih harus bergantung pada impor gula dari negara lain. Setiap tahun, jutaan ton gula masuk ke Indonesia, memenuhi kebutuhan yang belum mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Di negeri agraris yang subur ini, swasembada gula telah lama menjadi impian yang terus dikejar. Lahan luas dan iklim tropis seharusnya menjadi modal utama untuk mewujudkan kemandirian gula. Namun, kenyataannya masih jauh dari harapan. Berbagai tantangan menghadang, mulai dari produktivitas tebu yang rendah, teknologi pengolahan yang tertinggal, hingga tata niaga yang rumit dan seringkali tidak berpihak pada petani. Banyak petani masih mengandalkan cara-cara tradisional, sementara pabrik gula tua belum mampu bersaing dengan teknologi modern. Ketergantungan impor bukan sekadar angka statistik di atas kertas. Setiap karung gula impor yang masuk berarti peluang petani lokal yang tergerus dan devisa negara yang mengalir ke luar negeri. Ini bukan hanya soal kebutuhan pangan, tapi juga menyangkut kedaulatan dan martabat bangsa. Swasembada gula adalah wujud nyata dari kemandirian Indonesia dan kebanggaan bagi para petani yang telah bekerja keras di ladang-ladang tebu. Kini, pemerintah menyalakan kembali asas swasembada dengan target yang lebih jelas dan strategi yang lebih konkret. Berbagai program revitalisasi pabrik gula, bantuan teknologi, dan insentif bagi petani mulai digulirkan untuk mempercepat pencapaian swasembada. Perjalanan menuju swasembada gula menuntut inovasi, kolaborasi, dan kerja keras dari semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga petani di pelosok desa. Setiap langkah kecil, setiap inovasi, dan setiap kerjasama akan membawa Indonesia lebih dekat pada kemandirian. Swasembada gula bukan sekadar soal pangan, tapi juga tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan produksi gula yang cukup, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada pasar global yang fluktuatif. Lebih dari itu, swasembada gula adalah simbol kekuatan ekonomi dan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Setiap butir gula yang dihasilkan di tanah sendiri adalah bukti nyata kemajuan bangsa. Mari kawal bersama perjalanan penting ini, dengan semangat gotong royong dan optimisme. Setiap dukungan, sekecil apapun, akan sangat berarti bagi masa depan swasembada gula Indonesia. Demi manisnya kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia, mari kita wujudkan impian swasembada gula untuk generasi hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pemerintahan Prabowo Gibran menetapkan target ambisius swasembada gula konsumsi pada 2026 dan swasembada gula nasional pada 2028. Ini bukan sekadar wacana, tapi perintah kerja yang harus dieksekusi cepat oleh Kementerian Pertanian. Target ini menandai perubahan paradigma dari mengelola impor menjadi meningkatkan produksi dalam negeri. Petani tebu jadi garda terdepan, modernisasi pertanian jadi kunci utama. Pemerintah sadar, terobosan besar dibutuhkan untuk akselerasi produktivitas dan efisiensi di seluruh rantai industri gula. Inilah deklarasi perang terhadap ketergantungan impor. Wakil Presiden Gibran turun langsung ke ladang, mendengar keluhan petani, bibit unggul sulit, pupuk langka, air terbatas, harga jual tak menentu. Kunjungan ke Sleman dan Banyuwangi bukan sekadar seremoni, pemerintah membawa solusi nyata, bantuan kredit usaha rakyat dan pompa air. Dialog langsung ini penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Aspirasi petani jadi dasar intervensi, bibit, pupuk, air dan harga jual jadi prioritas utama. Keterlibatan eksekutif, legislatif, dan militer menunjukkan komitmen gotong royong. Langkah awal ini memastikan kebijakan pusat benar-benar menjawab kebutuhan petani tebu di seluruh Indonesia. Swasembada gula terhambat produktivitas rendah akibat bibit tua budidaya tradisional dan minim permajaan. Kekeringan dan irigasi buruk membuat hasil panen tak menentu, apalagi di tengah perubahan iklim. Pupuk bersubsidi sering langka atau mahal, distribusi tak merata, dan penggunaan pupuk tak berimbang merusak tanah. Mafia pertanian mempermainkan harga dan tata niaga, membuat petani rugi dan enggan menanam tebu. Ketidakpastian harga menciptakan risiko tinggi bagi petani.
Tanpa sistem tata niaga adil dan transparan, swasembada hanya jadi wacana. Memberantas mafia dan memperbaiki ekosistem adalah syarat mutlak keberhasilan. Pemerintah merancang strategi holistik peremajaan lahan tebu 500.000 hektar, mengganti tanaman tua dengan bibit unggul. Modernisasi pertanian didorong lewat mekanisasi, combine harvester alat tanam hingga perawatan presisi. Infrastruktur irigasi dan distribusi pupuk dibenahi, bibit unggul disediakan masif. Harga jual petani dijaga agar tetap menguntungkan. Model kemitraan petani pabrik gula diperkuat, memberi kepastian pasar dan akses teknologi. Pemerintah juga menindak mafia pertanian, menciptakan tata niaga yang sehat. Strategi komprehensif ini membenahi ekosistem gula dari hulu ke hilir. Inovasi PT Pupuk Indonesia membawa pertanian tebu ke era presisi dengan memanfaatkan teknologi drone canggih dan cerdasan buatan atau AI. Kini, proses bertani tidak lagi hanya mengandalkan pengalaman dan intuisi, tetapi juga didukung data dan analisis yang akurat. Dengan teknologi ini, petani dapat memantau kondisi lahan secara real-time, mengidentifikasi masalah lebih cepat, dan mengambil keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan hasil panen. Drone Precision, misalnya, mampu memetakan unsur hara tanah secara detail dan menyeluruh. Hasil pemetaan ini kemudian diubah menjadi peta digital yang mudah dibaca dan dipahami oleh petani maupun teknisi di lapangan. Dengan peta digital ini, seluruh proses pemupukan dan perawatan tanaman menjadi jauh lebih efisien dan terukur. Data yang dikumpulkan oleh drone kemudian diolah menggunakan kecerdasan buatan. AI menganalisis data tersebut untuk memberikan rekomendasi pemupukan presisi, mulai dari dosis, jenis pupuk, hingga lokasi aplikasi yang paling membutuhkan. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan tanaman, bukan sekadar perkiraan. Drone agriculture kemudian bertugas menyebarkan pupuk cair hanya di titik-titik yang benar-benar membutuhkan. Cara kerja ini tidak hanya menghemat penggunaan pupuk, tetapi juga memastikan nutrisi terserap optimal oleh tanaman tebu. Hasilnya, biaya operasional menurun, lingkungan lebih terjaga, dan produktivitas meningkat. Uji coba di Malang dan Subang membuktikan efektivitas teknologi ini. Produktivitas naik hingga 10,39%, sementara penggunaan pupuk berhasil ditekan hingga 15%. Angka-angka ini menunjukkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh para petani. Teknologi drone dan AI kini menjadi katalisator utama dalam percepatan swasembada gula nasional. Dengan adopsi teknologi modern, pertanian tebu Indonesia semakin siap menghadapi tantangan masa depan dan bersaing di tingkat global. Pertanian presisi bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sudah menjadi kenyataan di lapangan. Petani kini lebih percaya diri, hasil panen meningkat, dan masa depan pertanian Indonesia semakin cerah berkat inovasi teknologi. Di tengah hamparan hijau kebun tebu Jolondoro, Banyuwangi, inovasi bertemu kerja keras dan menghasilkan perubahan nyata. Disinilah, para petani dan perusahaan bersatu dalam semangat baru, membuktikan bahwa transformasi pertanian bukan sekadar wacana. Hasilnya luar biasa. Produktivitas tebu melonjak dari 69 menjadi 97 ton per hektar hanya dalam waktu 1 tahun. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan kerjasama, inovasi teknologi, dan pendampingan intensif yang diterapkan di lapangan. Kini, target ambisius 11 ton per hektar di tahun 2025 menjadi tujuan bersama yang semakin nyata untuk diraih. Setiap batang tebu yang tumbuh subur adalah bukti kemajuan yang dicapai. Model pengelolaan Jolondoro kini menjadi percontohan nasional, menginspirasi kebun-kebun lain di seluruh Indonesia untuk bertransformasi dan meningkatkan produktivitas. Perubahan ini membuktikan bahwa peningkatan produktivitas bukanlah mimpi, melainkan sesuatu yang sangat mungkin dicapai dengan strategi yang tepat. Program kemitraan antara perusahaan dan petani rakyat pun menunjukkan hasil menggembirakan. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga memperkuat posisi petani dalam rantai pasok industri gula nasional. Kontribusi petani ke pabrik gula Glenmore meningkat signifikan dari 9,9% menjadi target 12%. Ini adalah lompatan besar yang didorong oleh pendampingan teknis, pelatihan berkelanjutan, dan akses ke pembiayaan melalui Keyword Cluster. Pendampingan dan pelatihan yang diberikan secara rutin, serta kemudahan akses modal, menjadi kunci utama dalam mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani.
Secara nasional, produksi gula pada kuartal pertama 2025 telah mencapai 50% dari target tahunan. Ini menandakan bahwa intervensi di bidang budidaya, pemanfaatan teknologi modern, dan penguatan kemitraan mulai memberikan dampak positif yang nyata. Penggunaan mesin-mesin pertanian canggih dan kolaborasi erat antara petani dan ahli pertanian mempercepat proses transformasi di lapangan. Semua pencapaian ini menjadi bahan bakar optimisme, menyalakan semangat baru untuk mewujudkan swasembada gula nasional di masa depan. Kunci swasembada gula ada pada penguatan petani sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan. PTPN Group dan SGN memperkuat kemitraan di sentra produksi, memberi kepastian serapan hasil panen dan harga wajar. Program pembinaan teknis, irigasi manis, dan pendampingan agronomi membantu petani adopsi praktik modern. Transfer teknologi dan akses modal lewat Core Cluster memudahkan petani beli bibit unggul, pupuk, dan alat pertanian. Dengan mengatasi masalah pasar, teknologi, dan modal, kemitraan ini meningkatkan kesejahteraan petani dan pasokan tebu. Sinergi korporasi dan petani rakyat jadi fondasi kebangkitan industri gula nasional. Swasembada gula adalah maraton, bukan sprint. Target 2026 dan 2028 butuh kerja keras, cerdas, dan kolaborasi. Ini soal martabat bangsa, kesejahteraan petani, dan kedaulatan pangan. Inovasi teknologi, modernisasi, dan kemitraan sudah menunjukkan hasil nyata. Pemerintah, BUMN swasta, riset, dan petani harus bersinergi, memberantas mafia, dan memastikan regulasi berpihak pada petani. Setiap cangkir teh manis kelak, semoga berasal dari gula hasil kerja keras petani Indonesia. Dengan gotong royong dan tekad kuat, impian manis swasembada bisa terwujud. Masa depan industri gula Indonesia ada di tangan kita bersama.